saya persilakan Profesor Hairil Anwar Notodiputro untuk menyampaikan pemikiran dan pandangannya. Sama 10 menit, silakan Prof. Hairil. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya mulyaki Pak Menko Polhukam, Bapak Profesor Mahfud MD, yang akun Twitternya followernya banyak, salah satunya adalah saya. Yang saya hormati Bapak Rektor IPB, Profesor Adib Satria, mudah-mudahan sudah bergabung, adinda saya. Yang saya hormati Pak Bupati Bangkalan, Kiai Haji Abdul Latif Amin Imron, Pak Bupati Sampang, Haji Selamat Junaidi, Pak Bupati Sumeneb, Bapak Badrut Taman, dan Pak Bupati Pamekasan tadi ya, Pak Badrut Taman, mohon maaf. Kemudian Pak Bupati Sumeneb, Pak Dr. Busro Karim. Serta para hadirin sekalian, warga Madura atau simpatisan yang ada di berbagai daerah di Jakarta, Bogor, Bandung, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan seluruhnya juga di luar negeri. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Moderator Profesor Bustanul Arifin, ini adinda saya juga. Sebagai bagian dari penyelenggara halal bihalal, saya menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Sebagai hamba Allah yang beriman, mari kita terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam rangka halal bihalal warga Madura lintas provinsi, lintas negara. Selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup jahiliyah menuju peradaban hidup yang lebih tinggi dan modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang kelak di hari kemudian mendapat syafaat dari beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Bapak, Bu Ibu, tantretan le-ale saja. Izin Pak Rektor, saya ingin menyampaikan dalam bahasa Madura 1 menit saja. Kalau tidak pakai bahasa Madura, khawatir saya tidak diaku sebagai orang Madura lagi. Dan kula badhe ngaturake selamat telasen Hitung Sawal 1447 Hijriah. Nyon sepora tak langkong manabi bada salah lopod dak panjenengan saja. Nengkak dinto mungkin dan kula separeng sepo. Bada senior Pak Mindih Fai. Tapi selain Pak Didi semua itu dari umur masih lebih muda dari saya. Kalau dari pengalaman, dari kehebatan bisa saya kira lebih jauh lebih hebat dari saya. Kaator salam hormat Pak Mahfud, sareng Bupati Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, sareng sateje pembicara. Dan kula tero memperkenalkan diri, nama Hairil Anwar Notodiputro, pekerjaan guru di IPB, tinggal di Desa Cilendek Timur, Bogor. Keluarga punya istri, anak punya 6, menantu 3, cucu 5. Lahir di Bangkalan 64 tahun yang lalu, tepatnya di Desa Kelbung.
Mungkin banyak Silo Oneng, Bengkalan, Kelbung itu di mana. Kelbung, Kecamatan Sepolo, Semak, Moso Teloko, Semak ada Sampang. Desa yang sangat terisolir, yang tumbuh banyak adalah merongki. Yang sekarang ngetren merongki itu ternyata banyak nilai gizinya. Balita dihabiskan di Kelbung, SD di Desa Toncung, Toncung itu dekat Bebek Sinjai, SMP, SMA di Bangkalan, mahasiswa di Bogor, pasca sarjana di Australia. Saya diminta sumbang saran tentang bangunan di Madura, dan saya hanya akan bicara sedikit saja karena saya bagian dari penyelenggara acara halal bihalal. Sehingga sebaiknya kita lebih banyak mendengar pendapat dari tantretan yang hadir sekaligus mengapresiasi kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tadi diberi 10 menit, mudah-mudahan sebelum 10 menit saya sudah selesai. Dan saya pada kesempatan ini hanya akan menyoroti salah satu sisi saja dari topik besar yang disampaikan, yaitu membangun Madura, membangun manusia Madura. Jadi membangun manusia Madura. Membangun manusia tentu sangat penting karena keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia atau sumber daya insani, sehingga pendidikan itu lalu menjadi sesuatu yang penting dan strategis. Pendidikan akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, serta yang tidak kalah pentingnya pendidikan memberikan efek pengganda atau multiplier efek terhadap pembangunan nasional. Sesuai dengan teori human capital, pembangunan manusia yang berhasil itu akan memperbaiki kondisi kerja, meningkatkan efisiensi produksi dan efisiensi nasional, serta bisa meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini pendapatan akan meningkat. Melalui pendidikan, tentu kita dilatih keterampilan dalam bentuk sikap dan karakter yang positif. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah ditumbuhkan keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam konteks pendidikan ini saya ingin membedah sedikit data ya, bahwa indeks pembangunan manusia di Indonesia itu sekarang 71,39. Di Jawa Timur 70,77. Tapi di Madura itu relatif di bawah ya, yaitu berkisar dari 61 sampai 65,4 di antara 4 kabupaten itu. Sehingga kalau dibandingkan dengan nasional, kita masih jauh di bawah nasional. Nah, kalau saya mengerucut lagi ke yang lebih kecil, karena indeks pembangunan manusia itu komponennya banyak ya. Ada komponen kesehatan, ada komponen usia harapan hidup, dan seterusnya. Saya mengerucut saja, lihat data dari BPS tentang rata-rata lama sekolah di Madura itu, di 4 kabupaten itu. Kalau di nasional, rata-rata nasional itu 8,17 tahun, artinya rata-rata orang Indonesia itu sudah mendekati lulus SMP. Tapi di Bangkalan terus terang, di Madura, ini angkanya masih jauh di bawah ya, masih sekitar 3,3 tahun. Jadi pertengahan kelas 1, kelas 3, antara kelas 1, kelas 3, kelas 4, kelas 3, kelas 4 maksud saya. Dan yang paling tinggi itu 4,7. Itu sekitar dekat di kelas 5. Jadi kalau nasional dekat ke lulus SMP, nah di kita masih di bawah SD, masih belum lulus SD rata-ratanya. Jadi dari sisi lama sekolah ini memang masih berat. Sehingga menjadi penting kita untuk membangun pendidikan di Madura itu. Seperti saya sebutkan tadi bahwa pendidikan ini punya nilai strategis, tidak hanya secara teori, tapi secara empiris juga menunjukkan bahwa negara-negara di dunia yang maju itu bukan karena sumber daya alamnya hebat, tetapi karena manusianya yang hebat, pendidikan manusia yang tinggi. Tidak usah jauh-jauh contohnya kemana-mana, tetangga kita Singapura itu luar biasa majunya, karena memang
kualitas sumber daya manusianya maju. Walaupun Singapura tidak punya apa-apa dari sumber daya manusia. Sehingga ke depan saya berharap bahwa Pemda terjadi sinergi yang cukup tinggi, bisa diinisiasi oleh Pemda, diinisiasi oleh perguruan tinggi dan juga bisnis ya. Sehingga antara Pemda, perguruan tinggi dan bisnis itu bisa mengembangkan sumber daya manusia ini. Memperkuat pendidikan keluarga, meningkatkan pendidikan informal yang lebih adaptif ya. Kita pendidikan informal banyak saya kira. Dan juga pendidikan formal yang semakin memberikan penekanan pada pendidikan karakter. Itu pendidikan. Tapi pendidikan saya tentu tidak cukup. Perlu juga pemerintah kita bersama-sama memberikan perhatian yang besar terhadap ekonomi rakyat, khususnya yang berskala mikro dan kecil. Mikro itu artinya betul-betul kecil lah, seperti pedagang asongan yang ada di kapal itu betul-betul mikro. Dan kecil yang usaha-usaha rumahan yang sudah menggunakan mungkin mesin atau manual, itu bisa didorong. Bagaimana caranya? Ya perlu mereka diberi fasilitas kredit permodalan, teknologi, manajemen pendampingan. Ada contoh yang bagus mungkin bisa dilihat di Tangerang ya. Ada lembaga pembiayaan mikro yang diinisiasi oleh IPB dan Pemda Tangerang sejak tahun 2003, sudah 17 tahun yang lalu. Dan berjalan sampai sekarang dan bagus. Banyak bisa membangkitkan ekonomi rakyat. Selain itu yang perlu dikembangkan juga, menurut hemat saya dalam konteks ini adalah wisata, khususnya wisata religi dan kuliner. Banyak sekali kuliner-kuliner yang bagus di Madura yang belum mendapatkan sentuhan-sentuhan teknologi dan juga ilmu pengetahuan. Sehingga kalau orang misalnya mau ke makamnya Sayona Kholil, itu mau cari nasi serpang itu susah itu, harus pergi dulu dia ke Sanggan. Ya. Kalau mau cari sate lapa itu harus ke Satuan, dan seterusnya. Nah, ini tentu memerlukan suatu usaha-usaha khusus sehingga wisata religi ini bisa mampu menjadi penghela dari ekonomi rakyat. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ingin banyak bicara lagi karena waktu sudah sangat terbatas. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin dan salam. Mudah-mudahan Madura ke depan makin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.